Anggrek atau Orchidaceae merupakan satu suku tumbuhan berhubungan dengan anggota jenis terbanyak. Jenis-jenisnya tersebar luas dari daerah tropika basah hingga wilayah sirkumpolar. Meskipun sebagian besar anggota ditemukan di daerah tropika, kebanyakan anggota suku ini hidup sebagai epifit, terutama yang berasal dari daerah tropika. Anggrek di daerah beriklim sedang biasanya hidup di tanah dan membentuk umbi sebagai cara beradaptasi terhadap musim dingin. Organ-organnya yang cenderung tebal dan berdaging atau disebut dengan sukulen membuatnya tahan dalam menghadapi tekanan ketersediaan air. Anggota suku ini cenderung memiliki organ-organ yang sukulen atau berdaging tebal dengan kandungan air yang tinggi karena banyak yang tumbuh sebagai epifit. Dengan cara adaptasi itu, ia dapat hidup pada kondisi ketersediaan air rendah. Air diperoleh dari hujan, tetesan, embun, atau uap air dari udara. Namun, anggrek tidak ditemukan di daerah gurun karena perakarannya yang tidak intensif dan tidak tahan terhadap sinar matahari terik yang panjang. Anggrek menyukai cahaya matahari, tapi tidak langsung, sehingga ia biasa ditemukan di alam sebagai tumbuhan lantai atau anggrek tanah, atau juga bisa di bawah naungan atau anggrek epifit. Akar anggrek membentuk serabut atau akar yang tidak dalam pada jenis epifit, yaitu mengembangkan akar sukulen dan melekat pada pohon tempat ia tumbuh, namun tidak merugikan bagi pohon inangnya. Ada pula yang tumbuh sebagai geofitis, dengan istilah lain adalah terrestria, artinya tumbuh di tanah dengan akar-akar di dalam tanah. Ada pula yang bersifat saprofit atau tumbuh pada media daun-daun kering dan kayu-kayu lapuk yang telah membusuk menjadi humus. Pada permukaan akar, seringkali ditemukan jamur atau mikoriza yang bersimbiosis dengan anggrek. Batang anggrek memiliki ciri beruas-ruas. Anggrek yang hidup di tanah atau anggrek tanah, batangnya pendek dan cenderung menyerupai umbi. Sementara itu, anggrek epifit batangnya tumbuh baik, seringkali menebal, dan terlindungi lapisan lilin untuk mencegah penguapan berlebihan. Pertumbuhan batang dapat bersifat memanjang atau monopodial atau melebar atau disebut juga simpodial, tergantung dari marganya. Anggrek monopodial atau berarti satu kaki hanya memiliki satu batang dan satu titik tumbuh. Ia akan membentuk tangkai bunga dari samping batangnya yang pendek. Anakan sulit tumbuh pada kondisi sehat, tapi suatu individu dapat memunculkan anakan kecil atau disebut juga keiki dari tangkai bunganya. Anggrek ini dapat diperbanyak dengan stek batang dan biji. Satu tipe anggrek ini adalah Vanda dan Phalaenopsis. Anggrek simpodial atau yang berarti dengan banyak kaki memiliki lebih dari satu titik tumbuh. Tunas baru muncul di sekitar batang utama dan menjalar. Bunga bisa muncul di pucuk dan ruas batang. Batangnya dapat menjadi umbi semu dan sanggup menyimpan cadangan makanan sebagai alat bertahan hidup. Anggrek ini dapat diperbanyak dengan mudah melalui pemisahan anakan, keiki, maupun melalui biji. Contoh anggrek populer tipe ini adalah Dendrobium dan Cattleya. Secara umum, daun anggrek biasanya berbentuk oval, memanjang, dengan tulang daun memanjang, khas daun monokotik. Daun dapat pula juga menebal dan berfungsi sebagai penyimpanan air. Bunga anggrek berbentuk khas dan menjadi penciri yang membedakannya dari anggota suku lain. Bunga-bunga anggrek tersusun secara majemuk, muncul dari tangkai bunga yang memanjang dan muncul dari ketiak daun. Bunganya simetri bilateral. Selain kelopak bunga, biasanya berwarna mirip dengan mahkota bunga, sehingga keduanya disebut sebagai tepal. Satu helai mahkota bunga termodifikasi membentuk semacam lidah yang melindungi suatu struktur aksesoris yang membawa benang sari dan puting. Benang sari memiliki tangkai sangat pendek dengan dua kepala sari berbentuk cakram kecil yang disebut polinia dan terlindung oleh struktur kecil yang harus dibuka oleh serangga penyerbuk atau manusia dan membawa serbuk sari ke mulut putik. Tanpa bantuan organisme penyerbuk, tidak akan terjadi penyerbukan. Kebanyakan bunga anggrek mengalami resupinasi ketika berkembang dari calon bunga menjadi bunga. Posisi bunga pada tangkai berputar 180 derajat pada saat berkembang ketika masih kuncup, yang berakibat bagian lidah yang sebenarnya adalah helai mahkota teratas menjadi berada di bawah. Hanya beberapa jenis, misalnya anggota marga Calopogon yang tidak mengalami gejala ini. Buah anggrek berbentuk kapsul yang berwarna hijau dan jika masak mengering dan terbuka dari samping. Bijinya sangat kecil dan ringan sehingga mudah terbawa angin.
Biji anggrek tidak memiliki jaringan penyimpan cadangan makanan, bahkan embrionya belum mencapai kematangan sempurna. Perkecambahan baru terjadi jika biji jatuh pada medium yang sesuai dan melanjutkan perkembangannya hingga kemasakan. Anggrek dikenal sebagai tanaman hias populer yang dimanfaatkan bunganya. Bunga anggrek sangat indah dan variasinya hampir tidak terbatas. Anggrek biasa dijual sebagai tanaman pot maupun sebagai bunga potong. Indonesia memiliki kekayaan jenis anggrek yang sangat tinggi, terutama anggrek epitip yang hidup di pohon-pohon hutan dari Sumatera hingga Papua. Anggrek bulan adalah bunga pesona bangsa Indonesia. Anggrek juga menjadi bunga nasional Singapura dan Thailand. Pada pertengahan zaman, anggrek mempunyai peran penting dalam pengembangan teknik pengobatan menggunakan tumbuhan. Penggunaannya pun meluas sampai menjadi bahan ramuan dan bahkan sempat dipercaya sebagai bahan baku utama pembuatan ramuan cinta pada masa tertentu. Ketika anggrek muncul dalam mimpi seseorang, hal ini dipercaya sebagai simbol representasi dari kebutuhan yang mendalam akan kelembutan, romantisme, dan kesetiaan dalam suatu hubungan. Akhirnya, pada permulaan abad ke-18, kegiatan mengkoleksi anggrek mulai menjadi kegiatan yang banyak dilakukan di segala penjuru dunia, terutama karena keindahan tanaman ini. Berikut merupakan cara pemulihan tanaman anggrek atau bantuan penyerbukan anggrek oleh manusia. Praktik ini dilakukan oleh kelompok 2C. Silakan disimak. Semua kami dari 2C. Bahkan aku Syafiq Mutawarif. Aku Listena Romsari. Aku Adi. Aku Bulan Kusma Berada Putri. Aku Dasri. Aku Brandi Mandul Saula. Kali ini kami akan melakukan self pollination tanaman anggrek. Oke, see you ya. Dadah. Selamat terbang. Nah, oke. Kok ada 3? Udah beres semuanya. Sini taruh. Nggak usah, coba. Coba itu pisahin deh, gue masukin. Dah, ye, masuk. Dah, Udah masuk banget ini. masuk kan? Aja tuh. Masuk tuh. Ke bawahin. Dibuangin. Iya. Nah, terus. Dah. Dah, dah. Nah, jangan lupa juga untuk karakterisasi punya kelompok lain. Kalau tadi yang punya kelompok kami itu tidak berhasil, sedangkan kelompok lain ini adalah contoh yang berhasil. Nah, contoh yang berhasil ini juga dikarakterisasi. Jangan lupa untuk dicatat dan